Nama saya Siti Mu'alifah. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'alifah SPD. Saya dari SD Negeri 028 Selumi Pesisir. Penguasaan membaca dan menulis tidak diperoleh secara spontan atau alamiah, tetapi membutuhkan latihan yang intensif dan memerlukan tahap-tahap pembelajaran yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, serta membutuhkan proses yang cukup lama. Untuk itu, untuk memudahkan para guru dan peserta didik, maka perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya model pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, pembelajaran yang bisa meningkatkan literasi membaca dan menulis peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang menciptakan kesetaraan belajar dan menjadikan kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan tidak. Situasi dan latar belakang dalam praktik baik yang saya lakukan berdasarkan kenyataan. Yang pertama, minat belajar peserta didik yang kurang. Kedua, kemampuan literasi, membaca dan menulis yang beragam. Ketiga, peserta didik yang kurang mampu dalam memilih kata untuk menuangkan buah pikirnya sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Yang keempat, guru belum memperhatikan kebutuhan karakteristik setiap peserta didik. Dan yang kelima, model pembelajaran yang kurang kreatif. Dan yang terakhir, pembelajaran yang masih berpusat kepada guru. Hal inilah yang membuat kegiatan belajar mengajar kurang aktif dan kurang menyenangkan. Namun di balik masalah pasti ada solusi. Saya sebagai pendidik, untuk mengatasi permasalahan, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, pembelajaran yang bisa meningkatkan literasi membaca dan menulis peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang menciptakan kesetaraan belajar dan menjadikan kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan tidak. Sebagai pendidik, saya mempunyai peran dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Dimulai dari menyiapkan modul ajar, alat dan bahan, serta media pembelajaran, saya menyampaikan materi ajar yang akan saya sampaikan pada peserta didik di kelas, dan saya menyiapkan media pembelajaran berupa super big book, media yang terbuat dari barang bekas dengan bahan dasar kardus, kain flanel, dan kalender bekas. Untuk melakukan praktik baik tentunya ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Tantangan awal yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini yaitu membutuhkan waktu beberapa hari untuk membuat media yang saya gunakan dalam pembelajaran. Tantangan kedua, saya harus mengenal karakter dan kemampuan peserta didik di kelas. Dengan begitu, saya bisa mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, tantangan lainnya, keterbatasan kemampuan saya dalam memahami pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dan kurangnya minat peserta didik dalam berliterasi. Serta dalam proses pembelajaran, peserta didik mengalami kesulitan membuat produk berupa mini book karena memerlukan keterampilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya berdiskusi dengan teman sejawat. Selain dengan teman sejawat, saya juga mengkomunikasikan dengan efektif kepada peserta didik, yakni saya memberikan pengarahan dan dukungan kepada peserta didik. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup, yakni tahap refleksi. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas, guru melaksanakan asesmen kognitif dan diagnosis. Asesmen ini dilaksanakan di awal semester dan bertujuan untuk memetakan kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik. Pada kegiatan awal pembelajaran dalam praktik baik ini, dimulai dari pembiasaan berbaris, yakni senyum, salim, dan sapa sebelum masuk kelas. Pada proses kegiatan pembelajaran,
saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model problem based learning. Di awal kegiatan pembelajaran, guru menyapa, mengucapkan salam, doa, mengecek kehadiran siswa, persepsi, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian melakukan ice breaking. Guru dan peserta didik juga menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti gunting, pensil warna, dan kertas F4 yang digunakan untuk pembuatan produk yakni berupa mini book. Dan guru juga menggunakan super big book yang digunakan sebagai alat peraga yang konkret. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis. Hari ini kita akan belajar keterampilan membaca dan menulis. Ibu menggunakan, ibu bawa apa ini? Big book. Ini big book, bukan big book lagi, tetapi sudah super big book. Nanti kita belajar ini. Hari ini kita belajar ya membaca dan menulis rapi. Kalian belajar, nanti kalian membuat cerita sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kita buat cerita dalam bentuk mini book. Ya, sudah penasaran? Penasaran ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Sebelum kita mulai dalam kegiatan inti, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan 4 sintek. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing pengamatan kelompok. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk orientasi peserta didik pada masalah, peserta didik mengamati media berupa super big book yang diberikan oleh guru. Peserta didik melakukan tanya jawab tentang membaca dan menulis yang terdapat dalam super big book. Sedangkan untuk mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru membagi kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Saya memberikan pengarahan berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian saya memulai kegiatan membaca dan menulis menggunakan media super big book. Dan peserta didik membaca suku kata, kalimat, dan keterampilan menulis menggunakan media super big book. Dan untuk membimbing pengamatan kelompok, secara berkelompok, peserta didik mengerjakan LKPD dan berkolaborasi membuat produk berupa mini book dan diisi sesuai dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD dan produk berupa mini book yang telah dibuat. Oke, akhirnya telah selesai belajar kita hari ini. Senang gak hari ini? Senang! Mau lagi besok? Mau! Oke, jadi hari ini apa yang kalian dapat tadi? Kita belajar apa? Belajar mini book. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan yaitu peserta didik merasa terbantu dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan tentunya menyenangkan. Hai, perkenalkan nama saya Alia. Saya dari kelas 3A. Saya muridnya Ibu Alif dan saya sangat bahagia karena saya diajarkan menulis yang rapi dan bagus dan saya diajarkan bercerita dengan Ibu Alif dan membuat mini book. Halo, perkenalkan nama saya Vita. Saya dari kelas 3A. Saya muridnya Ibu Siti Mualifah. Saya senang sekali belajar dan bisa membaca dengan menulis yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku teman sejawat, materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Mualifah sangat baik untuk diterapkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan media super big book, itu sangat membantu proses perkembangan peserta didik dalam membaca dan menulis. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi ini, guru bisa lebih fokus kepada peserta didik yang sesuai dengan karakter, minat, dan gaya belajar peserta didik. Terima kasih. Saya selaku orang tua dari Yodan, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus. Anak saya jauh lebih antusias untuk belajar di sekolah.
Dan dengan adanya media berupa Super Big Box, anak saya lebih banyak pembelajarannya karena lebih suka membaca dan tulisannya jauh lebih bagus.